Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairun Nisa dengan stambuk F2312053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi jaringan transportasi. Jaringan transportasi. Adapun definisi jaringan, yaitu suatu konsep matematis yang dapat digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif suatu sistem yang mempunyai karakteristik ruang. Sedangkan transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dan termaksud di dalamnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memindahkannya. Adapun jaringan transportasi meliputi air, udara, rel, dan jalan. Terdapat 5 unsur pokok di dalam transportasi, yaitu manusia sebagai pihak yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kendaraan sebagai alat angkut transportasi, lintasan sebagai prasarana angkutan yang berupa jalan raya, rel, alur pelayaran di sungai dan laut, serta bandar udara, dan organisasi atau pengelolaan angkutan. Jaringan transportasi sendiri terdiri dari 2 elemen, yaitu simpul dan ruas. Simpul-simpul tersebut mewakili suatu titik tertentu pada ruang, adapun ruas adalah garis-garis yang menghubungkan titik. Pada kondisi tertentu, untuk tujuan analisis, maka terkadang ruas-ruas tersebut arahnya perlu ditunjukkan dalam bentuk ruas biasa dan busur berarah, yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Jaringan transportasi sendiri dapat terbentuk jika terdapat 3 elemen, yaitu simpul asal, simpul tujuan, dan ruas yang menghubungkan. Berikut merupakan contoh gambarnya. Contoh ruas 2 arah dan busur 1 arah. Simpul sendiri merupakan lokasi atau titik peruntukan sebagai tempat pergantian antar moda transportasi yang biasanya kita sebut sebagai terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api. Sedangkan ruas merupakan garis-garis yang menghubungkan titik-titik tertentu dan dapat dicerminkan sebagai jalan raya. Berikut merupakan konsep fungsi klasifikasi jalan hierarki pergerakan dan komponennya. Terdapat 6 pergerakan dalam hubungan konsep fungsi klasifikasi jalan, yaitu pergerakan utama, transisi, distribusi, koleksi, dan pergerakan ke akses terminal. Dan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konsep dasar hierarki sistem jaringan jalan. Antara lain adalah jarak antar simpang, penentuan jaringan yang baik dan efisien. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi 2, yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer sendiri meliputi jalan arteri primer. Jalan arteri primer sendiri merupakan jalan yang hubungkan antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Sedangkan jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal. Dan yang terakhir yaitu jalan lokal primer sendiri merupakan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem jaringan jalan sekunder meliputi jalan arteri sekunder yang merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1. Dan yang kedua yaitu jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu jalan lokal sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan ke-1 dengan perumahan, serta kawasan sekunder kedua dengan perumahan dan kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. Berikut merupakan gambar sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
Jaringan jalan kota jenjang 1 menuju sampai dengan Persil merupakan jalan lokal primer, dan kota jenjang 1 sampai dengan kota jenjang 2 merupakan jalan arteri primer. Dan kota jenjang 2 sampai dengan Persil merupakan jalan lokal primer. Dan kota jenjang 3 menuju kota jenjang 3, kota jenjang 2 menuju kota jenjang 3 merupakan jalan kolektor primer, dan kota jenjang 3 sampai dengan kota di jenjang 2 merupakan jalan lokal primer. Selanjutnya, sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan sekunder sendiri, F12 kawasan sekunder itu sampai dengan perumahan merupakan jalan lokal sekunder. Dan kawasan sekunder sampai dengan F12 kawasan dan F22 merupakan jalan sekunder. F22 sampai dengan perumahan merupakan jalan lokal sekunder. Dan F22 sampai F23 kawasan merupakan jalan lokal kolektor sekunder. Dan F23 kawasan sekunder 3 sampai dengan perumahan merupakan jalan lokal sekunder. Berikut merupakan hierarki jalan. Selanjutnya yaitu klasifikasi jalan berdasarkan status atau wewenang pembinaan. Ruas jalan yang termaksud ke dalam klasifikasi jalan nasional adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional. Yang kedua yaitu yang termaksud dalam klasifikasi jalan provinsi, yaitu jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi, jalan lain yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari segi kepentingan provinsi, jalan yang ada di dalam daerah khusus ibu kota Jakarta. Selanjutnya, jalan kabupaten atau kota, yaitu yang pertama jalan kolektor primer yang tidak termaksud ke dalam baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Yang kedua, jalan lokal primer. Yang ketiga, jalan sekunder yang tidak masuk ke dalam baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Dan yang terakhir, jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari segi kepentingan kabupaten atau kota. Adapun peranan jalan arteri dan jalan kolektor serta lokal berdasarkan fungsinya, yaitu aktivitas utama dari jalan arteri sendiri pergerakan cepat, perjalanan jauh, dan tidak ada pejalan kaki dan akses langsung. Sedangkan jalan kolektor perjalanan jarak sedang menuju, dan yang kedua menuju ke jaringan primer, yang ketiga pelayanan angkutan umum, dan yang keempat lalu lintas menerus. Untuk jalan lokal sendiri dia terbagi dua, yaitu pergerakan kendaraan dekat atau awal atau akhir perjalanan. Yang kedua tempat henti angkutan umum. Pergerakan pejalan kaki, untuk di jalan arteri sendiri dia tidak terdapat pergerakan pejalan kaki, sedangkan di jalan kolektor itu aktivitas pejalan kaki dibatasi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan. Dan untuk di jalan lokal, penyeberangan dikontrol dengan kanalisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas kendaraan berat, angkutan barang. Untuk jalan arteri sendiri sesuai untuk semua kendaraan berat, khususnya perjalanan menerus. Sedangkan jalan kolektor perjalanan menerus diminimalkan, dan lokal yaitu perjalanan menerus diminimalkan juga. Yang keempat, pergerakan lalu lintas lokal. Untuk di jalan arteri sendiri sangat kecil karena pengaturan jarak persimpangan akan membatasi pergerakan lokal. Sedangkan jalan kolektor beberapa hanya di lokasi yang dilayani, serta peraturan jarak persimpangan. Sedangkan di jalan lokal sendiri merupakan aktivitas utama. Dan yang terakhir, pergerakan lalu lintas menerus. Pada jalan arteri sendiri fungsi utama untuk lalu lintas jarak jauh.
Dan fungsi utama jalan kolektor yaitu untuk lalu lintas jarak sedang dan lokal tidak ada. Selanjutnya yaitu transportasi sebagai suatu sistem. Sistem adalah gabungan beberapa komponen objek yang saling berkaitan dalam satu tatanan struktur. Perubahan satu komponen dapat menyebabkan perubahan komponen lainnya. Sistem transportasi merupakan bentuk keterkaitan antara penumpang atau barang, sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dalam kegiatan perpindahan orang dan barang yang mencakup dalam suatu tatanan, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Yang terakhir, maksud penyelenggaraan sistem transportasi adalah mengkoordinasikan pergerakan barang atau penumpang dengan mengatur komponen-komponennya. Sistem transportasi adalah himpunan proses pergerakan perpindahan balik oleh manusia maupun barang yang sudah disusun dari unsur-unsur transportasi yang saling berkaitan menjadi pola tertentu, dan apabila susunan tersebut berubah, maka seluruh struktur akan berubah. Baik, dapat kita lihat transportasi dalam perencanaan wilayah dan kota. Terbagi menjadi dua, yaitu human body dan area atau island. Perencanaan transportasi adalah suatu usaha menentukan strategi atau memilih instrumen yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dikehendaki terjadi pada masa yang akan datang tentang kinerja sistem transportasi yang menjadi objek perencanaan dengan memanfaatkan sumber daya yang mungkin diadakan dengan menggunakan bekal ilmu, pengetahuan, teknologi, dan skill yang dimiliki. Adapun komponen utama dalam sistem transportasi yaitu benda yang digerakkan atau benda yang ingin kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sarana transportasi sendiri, contohnya motor, jalan, dan prasarana transportasi. Selanjutnya yaitu perencanaan transportasi. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan, penyediaan transportasi, dan lalu lintas. Proses perencanaan transportasi merupakan proses daur ulang yang tidak akan pernah berhenti. Perencanaan transportasi dimulai dengan identifikasi masalah yang didapat dari pendekatan bottom up dan top down, dan berakhir pada pengawasan dan evaluasi tujuan atau sasaran apakah tercapai atau tidak. Transportasi dalam pendekatan sistem. Untuk pendekatan sistem jaringan sarana prasarana sendiri, sistem aktivitas kependudukan dan guna lahan, sedangkan sistem pergerakan bangkitan volume lalu lintas. Berikut merupakan bagian proses perencanaan transportasi yang dimulai pertama yaitu memformulasikan tujuan dan sasaran, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga metode-metode analisis, selanjutnya peramalan, selanjutnya memformulasikan rencana alternatif, evaluasi, dan yang terakhir implementasi. Selanjutnya yaitu transportasi problem atau masalah transportasi. Permasalahan transportasi merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan banyak aspek, pihak, dan sistem yang terkait, sehingga dalam pemecahan permasalahan tersebut memerlukan suatu pemecahan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua unsur dan aktor dalam pembangunan kota. Pendekatan sistem transportasi berkaitan dengan tata guna lahan, lingkungan, dan energi. Selanjutnya yaitu sistem-sistem yang mempengaruhi guna lahan. Sistem kegiatan. Guna lahan mencerminkan macam kegiatan yang berlangsung di atas lahan tersebut. Macam-macam guna lahan yaitu permukiman, perdagangan, perkantoran, pendidikan, rekreasi, dan industri. Selanjutnya yaitu sistem pengembangan lahan. Ada lahan yang belum dikembangkan untuk fungsi perkotaan dan ada yang sudah. Contohnya yaitu pertanian, hutan, dan area yang terbangun. Selanjutnya yaitu sistem lingkungan. Lokasi bersumber daya yang perlu dilindungi dan lokasi pemakaian sumber daya, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Peraturan tata guna lahan mempunyai peran yang penting dalam pembentukan sistem pergerakan transportasi. Hal yang terpenting berkaitan dengan peraturan tata guna lahan, yaitu pusat-pusat pertumbuhan pemakaian sistem transportasi yang menghubungkan antar pusat maupun dengan subpusat. Lalu solusinya yaitu melalui MRT. Dengan menggunakan MRT, massal cepat, tidak macet, daya angkut besar, dan barang sekaligus meminimalisir dampak pertumbuhan sepanjang lalu lintas. Selanjutnya itu pendekatan melalui sistem pergerakan. Kendaraan pribadi, privat transportasi, dan penumpang yang sangat terbatas. Yang kedua, kendaraan publik, public transportation, dapat memindahkan banyak barang, contohnya yaitu MRT, LRT, bus, dan KRL. Berikut merupakan contoh pembangunan jaringan prasarana angkutan publik untuk MRT dan LRT di Jakarta. Selanjutnya, pendekatan mulai sistem kegiatan. Konsep perencanaan kota-kota di Indonesia yang tertuang dalam bentuk RT/RW, RUTRK, RDTRK, RTRK, dan lain-lain, mulai dari tingkat SWP dan BWK, blok, subblok, sampai pada hierarki pelayanan yang lebih kecil. Yang kedua, yaitu perencanaan ini telah memperhatikan hierarki pelayanan umum yang tentunya dengan memperhatikan faktor kegiatan pergerakan penduduknya secara minimal pula. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.